Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyambut usia balik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Coba perhatikan pada gambar ini, dapat kita memperhatikan kalau manusia itu akan terus bertumbuh. Mulai dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita menjadi orang tua dan kakek nantinya. Ini dapat kita lihat kita mengalami yang namanya bertumbuh. Sebelum nantinya kita memasuki usia remaja, setiap kita akan memasuki yang namanya usia balik. Jadi, usia balik ini secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, ini adalah kedewasaan bagi seseorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama atau yang diperintahkan oleh Allah. Tentu, apabila kita memasuki usia balik, tentu ada tanda-tanda yang akan kita alami, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Kita lihat dari ilmu fikih. Yang pertama, laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Yang kedua, berusia 12 tahun atau lebih. Jadi dua ini adalah tanda-tanda seorang laki-laki sudah memasuki usia balik. Sedangkan pada perempuan, yang pertama, ia akan mengalami haid atau menstruasi, atau juga disebut dengan datang bulan. Ini dialami oleh wanita atau perempuan yang sudah memasuki usia balik dan berusia sekitar 10 tahunan. Jadi kalau kita lihat, usia perempuan lebih cepat mengalami usia balik daripada laki-laki. Sebelumnya kita telah melihat tanda balik dari ilmu fikih. Sekarang kita melihat tanda balik dari ilmu biologi. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang tanda balik ini. Yang pertama kita lihat dari laki-laki, yaitu tumbuhnya rambut seperti kumis, jenggot, jambang, rambut di ketiak, dan rambut pada kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan fisik semakin cepat. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Yang keempat, perubahan suara. Jadi kalau laki-laki sudah mengalami usia balik, suaranya akan membesar atau lebih besar pada waktu anak-anak. Yang kedua, kita lihat pada perempuan. Perempuan itu tumbuhnya rambut seperti di ketiak, rambut pada kemaluan. Hampir sama, keduanya sama-sama ada pertumbuhan rambut di areanya masing-masing. Yang kedua, pertumbuhan bagian pinggul dan dada, dan juga ada perubahan pada suaranya. Setelah kita mengetahui bahwa kita telah memasuki usia balik dan kita akan mengalami yang namanya mimpi basah bagi laki-laki dan mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan, nanti ada kewajiban bagi kita yang namanya mandi besar atau mandi wajib. Jadi inilah langkah-langkahnya yang kita lakukan dalam melakukan mandi besar. Yang pertama, kita membaca niat mandi junub atau mandi besar.
Yang kedua, membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, berwuduk sebelum mandi. Yang kelima, membasuh dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Yang keenam, kita guyur atau kita basahkan seluruh kepala kita agar seluruhnya menjadi bersih. Yang ketujuh, memakai sabun atau yang lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita berwuduk apabila kita ingin melaksanakan solat setelah kita melaksanakan mandi wajib. Apabila kita telah memasuki yang namanya usia balik, tentu ada pada suatu saat atau pada suatu masa keadaan tubuh kita ini dalam keadaan berhadas besar. Maka kita dilarang untuk melaksanakan ibadah yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, tetapi kita dalam keadaan berhadas besar tidak boleh. Yang pertama, iaitu kita menyentuh atau membaca Al-Quran. Yang kedua, mengerjakan solat. Yang ketiga, tawaf. Keempat, itu beriktikaf di masjid. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang 4 ini, kita harus melakukan yang namanya mandi wajib atau mandi besar tadi, agar ibadah ini bisa kita lakukan dalam keadaan suci. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai tanda-tanda usia balik. Karena itu pasti kita alami, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Karena kita harus menyadari ini adalah bentuk pertumbuhan tubuh kita. Jadi kita harus mengerti apa itu artinya tadi, yaitu artinya secara bahasa balik itu adalah sampai. Yang kedua, kita melihat dari ilmu fikih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk masa baliknya, tanda-tandanya. Yang ketiga, itu kita lihat dari ilmu biologi. Yang keempat, kita harus melaksanakan yang namanya mandi besar atau mandi wajib apabila kita mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Dan kita dilarang untuk melaksanakan hal-hal atau ibadah yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, tetapi kita dalam keadaan hadas besar. Jadi kita harus mandi wajib dulu, maka kita baru dibolehkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dapat kita amalkan secara maksimal. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggalnya pada kesempatan kali ini, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.